Intan Nurliana, ya itulah nama TikToker asal Malaysia yang kemarin itu mereview Jakarta. Ya, TikToker ini datang ke Jakarta untuk kemudian mereview keadaan Jakarta. Kemudian TikToker ini memberi rating 0 dari 10. Tentu ini bukan apa-apa teman-teman, tapi 0 itu teman-teman. Inilah yang membuat netizen Indonesia mengarah kemudian menyerbu akun media sosial dari Intan Nurliana ini teman-teman, yang pada akhirnya si Intan Nurliana ini minta maaf telah melakukan hal tersebut. Intan Nurliana, turis Malaysia, viral dihujat warga Indonesia seusai mengaku menyesal ke Jakarta. Ia pun berkomentar jelek saat liburan ke Jakarta, mulai dari kuliner, hotel, hingga lingkungan. Sontak penilaian rendah dari turis Malaysia itu membuat netizen Indonesia tak terima. Selain itu, Intan juga menilai semrawut dan membuat turis seperti mereka tak nyaman. Penilaian rendah dari turis Malaysia itu membuat akunnya diserang netizen Indonesia. Diketahui Intan Nurliana kerap membagikan konten aktivitasnya sebagai mahasiswa di Thailand. Bahas soal orang Malaysia yang datang ke Jakarta dan ngasih rating 0 gitu. Sebenarnya gue jujur agak bingung sih, kenapa seorang turis itu datang ke Jakarta tapi datangnya ke tempat-tempat yang dia datengin. Apakah itu termasuk tourist attractions di Jakarta? No. Jadi Mbak, sebenarnya low budget mungkin ya. Kalau misalnya mau datang ke suatu kota ya, di negara tertentu, di Google dulu lah gitu loh. Kayak things to do in Jakarta tuh kemana-kemana aja gitu loh. Nah kan Mbak kan ceritanya kan makannya nih di dekatan Tamrin City ya. Nah terus kenapa pertanyaan saya Mbak kagak ke sebelahnya aja gitu ke Plaza Indonesia? Kenapa makannya malah di kaki lima gitu loh Mbak? Coba kalau ke Plaza Indonesia, ada bagus, makanan banyak, enak-enak, mewah-mewah. Ya tapi sebenarnya kita ya udah nggak usah marah gitu loh, biasa aja. Berarti kan dari apa yang kita lihat yang dia post itu udah terbukti nih kalau dia itu sebenarnya mau carinya kualitasnya seperti apa tapi budgetnya kagak cukup gitu low budget, loh. low budget. Mungkin kayak mau makan yang harganya 10.000 tapi maunya kualitas 100.000 gitu. Lagi juga ya di mana-mana tuh ya kalau misalnya kita traveling mah ya, mau ke negara manapun ya, mau negara manapun, kota manapun tuh pasti ada harga, ada barang gitu. Cari yang bagus-bagus pastinya. Juga di negara manapun tuh, misalnya kota AP gitu ya, pasti ada tempat yang bagusnya dan ada tempat yang biasa-biasanya gitu loh. Jadi tuh sebenarnya kalau kita mau traveling kemanapun ya, itu tuh disesuaikan dengan saldo di ATM gitu sebetulnya. Nah kayak misalnya aja nih besok nih gue mau ke Kamboja gitu ya, gue mau ke Kamboja, gue bisa pilih nih mau hotel yang mana. Hotel yang biasa aja apa gue mau ke kayak Aman Resort gitu. Akhirnya gue pilihnya ke Aman Resort karena gue pengen ratingnya yang bagus gitu. Jadi ya disesuaikan aja sih, ya udah kita nggak usah tersinggung. Jadi sebenarnya kan ya itu sama aja kayak dia ngerating diri sendiri. Low budget paling. Jakarta di rating 0/10 sama cewek Malaysia, turis Malaysia yang jalan-jalan ke Jakarta. Kalian baca komennya, untuk rate apa yang dilihat dari Aka tuh bukan menghina Hadeh. Dijawab, tergantung dia kasih rate-nya berapa. Kalau dia kasih 0 dari 100 menurut kakak apa? Dan nilainya apakah itu bukan termasuk hinaan? You have budget, you can get whatever you want. Terus ini lagi, sejujurnya saya nggak setuju dengan sikap netizen Indonesia. Nggak ada salahnya dengar kritikan demi kemajuan. Memang Jakarta masih banyak masalah kok, buruk rupa cermin dibelah. First of all, gue sebagai orang Jakarta, gue mengakui, di VT gue juga gue ngomong, gue mengakui kalau Jakarta itu memang masih banyak kurangnya, masih banyak sampahnya, masih kotor juga. Tapi apakah dengan cara lu ngepost ke media sosial dengan nge-rate 0/10 itu lu bilang kritik? Di kebanyakan tempat ya, itu ada kotak kritik dan saran. Ya, setelah kalau lu bilang itu kritik ya, setelah lu mengkritik harus disertakan saran dong. Bilang Jakarta kotor, bilang Jakarta serabut, bilang makan pinggir jalan bla 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 bla, makanan ada uletnya. Hey, ada sarannya nggak? Lu cuman ngerosting doang kan? Nggak ada masukan apapun gitu. Ya itu nggak bisa dibilang mengkritik dong. Udah gitu, sejelek-jeleknya tempat ya, sejelek-jeleknya lokasi, ya kali 0/10, nggak ada satunya gitu, 1/10 kek, 1,5/10 kek, ini 0. Terus ya, dari itu Mace bilang kalau di Tamrin City itu overrated, dari situ aja udah kelihatan budgetnya. Terus kalau lu yang kere, lu yang jalan-jalan ke Jakarta nggak punya duit, Jakarta yang disalahin gitu.
Sedangkan lu datang ke Jakarta ke tempat-tempat yang kayak gitu ya gara-gara lu nggak punya budget, duit lu nggak ada. Karena ya, lu pernah dengar nggak sih Jakarta keras bos? Ya itu, hah? Terus lu pernah dengar nggak? Ih, di Jakarta hidupnya mahal ya, hah? Lu kalau punya duit di Jakarta ya, hah? Jangankan lu begituan ya, Grand Indonesia bisa lu sewa, tau nggak lo? Kempinski bisa lu sewa, tau nggak lo? Itu Jakarta di kamera dia kenapa begitu ya? Jakarta di kamera gue bagus-bagus aja. Tuh ya, lu lihat. Nih, ini pic, bagus kan? Nggak kumuh kan? Nih, ya, ini di Sky BCA, lu lihat itu pemandangan kota Jakarta. Bagus kan? Nggak kumuh kan? Ini adalah tempat gratis. Ini ada di Jakarta Timur ya. Tuh, kalian tengok, ada sampah di situ. Nggak ada, bagus kan? Kalian tengok, ini di Sarina, Jakarta XXI ya. Kalian tengok itu, ada sampah di situ. Bersih kan? Sebetulnya ya, di Jakarta itu banyak kok tempat yang murah, yang gratis, yang bisa didatangi, yang bisa dikunjungi dan bersih gitu. Dan kalau kalian lihat ya dari rating Mak C itu ya, masa dari sekian foto yang jelek-jelek doang gitu, yang bagusnya nggak ada, nggak mungkin anjir. Sejelek-jeleknya orang aja masih punya sisi baiknya, tau nggak lu? Mungkin Ya niat kali, niat dari kali. setiap jalanan yang lu lewatin itu semuanya kumuh, semuanya jorok, semuanya sampah. Lu tinggal nginep di mana, hah? Di kolong jembatan lo. Lu tinggal di Bantar Gebang lo, hah? Nah guys, akun Mbak Malaysia itu hilang guys. Sekalipun Hilang. ada akun secondnya itu menurut saya itu fake ya guys, itu bukan dia. Makanya Mace, bila Mace nggak tahu ya rakyat Indonesia macam mana, mending diam kau, jangan buat begaduh di sini. Memang kau nggak secara langsung buat gaduh, tapi dengan cara Mace buat rating seperti itu, jangan kau lupa Jakarta itu bagian dari Indonesia. Kami rakyat Indonesia memang berbeda pilihan kemarin, tapi begitu ada kasus macam nih, kami bersatu solid, tanpa dikomando pun kami membela. Apalagi bila Mace tahu ya, Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Maka dari itu bila menyangkut NKRI, NKRI harga mati Mace. Masalah anak abah, anak jenderal bisa nanti dulu. Tapi ini tentang Jakarta, dan Jakarta adalah bagian dari Indonesia. Kami ini satu darah Mace, kami ini satu tanah air. Dan kami pun satu saudara Mace. Kemarin kami memang begaduh karena berbeda pilihan. Tapi bukankah itu hal biasa antara persaudaraan? Berbeda pilihan itu biasa aja. Kami Indonesia memiliki banyak ragam budaya, banyak ragam bahasa, banyak kota, banyak pulau. Tapi ingat Mace, kami tetap berbahasa satu, bahasa Indonesia. NKRI harga mati, menyala Indonesiaku. Wah, Gua kaget banget, dari semangat kemarin gua ya. pengen bikin VT ini. Nah, jadi ada turis Malaysia ngebandingin Jakarta sama Kuala Lumpur dan dikasih rating sejelek itu. FYI, gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke Warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian. Bukan Itu apple salah. to apple kan. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandinginnya sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau Pinter ini, staycation, pinter ya ini. gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ, atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosan omakase di KL, lu bisa cobain omakase di Jakarta karena lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL, itu gue jamin. Coba juga ke Asta ya, District 8. Nah di situ mall campuran kayak art gallery, daerah situ banyak banget kafe-kafe lucu, tempat-tempat dan building-building yang estetik banget. Untuk yang halal atau berhijab saya tidak merekomendasikan ini, tapi untuk turis yang pengen cobain nightlife di Jakarta boleh cobain H Club, W Club atau 80 Proof Ultra karena experience-nya bagus banget dibandingkan Zouk KL atau Trek KL. Untuk turis gue juga saranin ke Peak kalau pengen lihat senja sambil sepedahan atau mungkin nikmatin bir dingin Hafal atau banget ya? kopi, ya bisa banget ke Peak karena banyak banget restoran dan kafe-kafe lucu. Atau kalau mau naik yachts juga bisa ke daerah Pluit deket Pantai Mutiara. Terakhir untuk turis gue saranin cobain pagi sore karena dia tempatnya gede, cabangnya banyak, nyaman banget, servisnya bagus, terus ya setidaknya itu bisa cobain makanan ciri khas Indonesia. Atau boleh cobain juga seafoodnya Jakarta karena banyak banget yang enak dan menurut gue varian rasanya, penyajiannya lebih bervariasi dan lebih maknyus dibandingkan yang gue makan di KL atau di Malaysia. Di tempat manapun di Malaysia gue cobain, menurut gue seasoning seafood di Indonesia jauh lebih banyak. Nah kalian bisa cobain juga di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Bali atau mungkin ke Raja Ampat deh ya. Untuk cobain semua experience itu nggak bisa cuma 10 ringgit kayak beli mixed rice 68 di Pudu atau lok-lok atau roti canai di Mamak.
Kalau lo mau nikmatin traditional foodnya, kuliner atau hidden gem Jakarta cukuplah Rp1.000 3 hari. Tapi kalau lo mau nikmatin Langham, Park Hyatt, lo cobain 80 Proof Ultra atau Edge Club, lo pengen ke Pluit naik yachts, terus lo pengen cobain Peak atau kafe-kafe makanan yang enak di Senopati, ya gue rasa lo harus siapin Rp3.000. Karena juga gue saranin kemana-mana kalau mau enak di Jakarta naiknya Grab, bukan MRT. Oke. Kalau kayak budgetnya Mbak tadi di Jakarta, ke Kuala Lumpur juga sama aja. Saya juga makan mixed rice, lihat biawak lewat, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Janganlah sampai lu bikin konten jadi bikin misu-misu begini antara orang Indonesia sama orang Malaysia. Kita juga senang ke Kuala Lumpur, kita lihat begitu-begituan, ada ular pinggir jalan di situ, Bukit Jalil saya jalan juga, tak ada masalah, gak ada yang protes, oh Malaysia jelek, tak ada, ya. Jadi jangan sampai kontenmu itu jadi bikin ricuh, jadi Begado. pikir lagi. Dan lain kali kalau bikin konten harus tahu juga konsekuensinya. Aku lihat di TikTok ada orang Malaysia datang ke Jakarta, dia bilang Jakarta kotor, restorannya kotor, nasinya ada ulatnya. Tapi kenapa tidak mau komplain langsung ke penjual nasinya ya? Terus hotelnya katanya kotor, ada tikusnya sebesar kucing, terus tempat shoppingnya juga nggak bagus. Menurut aku nih, lihat postingan Intan ini low budget. Kalau Intan ini orang kaya, dia akan tidur di hotel bintang 5. Itu Jakarta benar. bintang 5. Terus Intan akan shoppingnya di Plaza Indonesia tuh, di mall besar. Itu banyak restoran-restoran mewah Intan, makanan juga banyak di situ. Dan setahu aku di Malaysia juga tidak semua tempat bersih. Banyak kok kedai-kedai kotor yang ada di Malaysia. Tapi kita cukup tahu aja, kita tidak boleh menghina negara orang. Dan yang setahu aku, orang yang Malaysia ini di TikTok itu banyak ya orang Malaysia melancong ke Jakarta, mereka hanya belanja di pasar Tanah Abang. Responnya bagus, positif, mereka suka kulinernya, nggak ada tuh yang menghina Jakarta bagaimana kotor atau apa. Mereka responnya bagus. Mungkin mereka yang responnya bagus ini orang-orang kaya gitu. Dan mereka hanya belanja di pasar Tanah Abang, tapi bukan beli Pasar grosir ya Tanah Abang. Belinya banyak banget. Mereka itu suka belanja, apalagi mau hari raya ini ya. Aku lihat orang Malaysia banyak belanja di pasar Tanah Abang. Hanya pasar Tanah Abang loh. Kita belum tahu mereka belanja di mall-mall besar. Tapi responnya bagus. Tapi hanya Intan aja ngasih rating 0/10. 0. Intan nggak punya duit, Intan mending jalan-jalan ke dalam Malaysia saja. Jangan jalan-jalan ke luar negara. Repot Intan, mahal semuanya. Budgetnya mahal. Habislah cewek Malaysia ini kena rujak dengan netizen Indonesia. Pasti kalian semua sudah lihat kan postingan yang viral tentang sisi negatif Jakarta yang diposting oleh salah seorang turis dari Malaysia. Jadi dia ini bilang Jakarta itu kotor, serabut, makanannya berkulat, restorannya kotor, banyak orang makan di pinggir jalan, banyak tikus sebesar kucing di lorong-lorongnya. Ya, kalau tikus sebesar kucing gue juga lihat di sini bro. Wait, jadi tujuan gue buat video ini bukannya untuk membuli atau memperkeruh suasana yang sudah ada. Kalian ngerasa gak sih Indonesia dan Malaysia ini itu udah kayak kakak beradik? Secara geografis pun kita dekat, culture kita, makanan kita, bahasa kita pun kurang lebih hampir sama. Ya iyalah, kita kan negara serumpun dan negara kita ini memiliki majority muslim yang sangat besar. Dan menurut gua adalah hal yang wajar ketika warga Indonesia marah melihat postingan itu. Begitu juga warga Malaysia ketika melihat postingan yang menjelek-jelekan negara Malaysia pasti marah juga kan. Harusnya kita saling menghargai dimanapun kita pergi. Pasti di situ ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik. Dan tugas kita sebagai pengguna media sosial harusnya kita sharing benda-benda yang positif gitu. Jadi hal yang tidak baik itu kita jadikan pelajaran dan hal yang baik itu kita ambil manfaatnya sehingga tidak akan terjadi kekecewaan seperti ini. Karena kalian perlu ingat media sosial ini punya jejak digital dan jejak digital itu tidak akan pernah hilang walaupun sudah menghapusnya. Banyak orang sudah save video Anda segala macam. Jadi jangan sampai orang mengingat Anda sebagai orang yang pernah si itu ya yang dulu buat konten ini ya. Kan gak enak kan. Dan menurut gue juga sebagai seorang yang sering buat konten, apalagi seorang Indonesia yang tinggal di Malaysia, gue memikirkan kedua belah pihak. Gimana caranya konten gue nih gak menyinggung satu sama lain. Ayolah teman-teman semua, gunakan sosial media dengan bijak. Berhubung ini juga sudah memasuki bulan Ramadan, ada baiknya juga kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini akan semakin lancar dan akan semakin dipermudah. Amin. Bye. Assalamualkum. Waalaikumsalam. Ada mbak-mbak KL liburan ke Jakarta terus kasih rating 0/10. Disclaimer dulu, saya suka dengan Malaysia people, saya suka dengan Malaysia country, saya suka Petronas, saya suka Upin Ipin, saya suka Mbak Ciwi, saya suka Genting Highland. Ya, jadi I have no problem with the country or with the people. Ya, cuman mau komentar aja sedikit. Mbak-mbak ini sebenarnya memperlihatkan kebodohannya sendiri ya. Jadi seperti orang yang gak ada manner gitu. Udah jalan-jalan ke negara orang kasih rating 0. Yang dimana kalau kita lihat jalan-jalannya itu dari foto-fotonya ya,
itu udah bukan liburan sebenarnya ya, itu udah bukan low budget lagi. Gue nggak tahu dia nyontek turis spot Jakarta dari mana, nggak jelas. Dan lebih cocoknya sih itu bukan liburan ya, tapi kayaknya mau ngedata penduduk bansos mungkin ya. Masa bisa dari seluruh Jakarta begitu gede, begitu bagus, begitu banyak tempat yang megah, bisa nyampainya ke tempat-tempat yang seperti itu, yang bahkan gue aja hampir nggak pernah ke tempat itu. Ya mungkin hidden gem kali ya carinya, hidden gem in Jakarta, nah ketemu tuh kayak gitu tuh mbak-mbak ya. Jadi tolong ya buat Malaysia people, kalian harus lebih apa ya, hati-hati ya. Netizen Indonesia sih sangar loh, hati-hati. Mungkin gua rasa udah dikena rujak kali itu orang sekarang. Akunnya hilang. Warga Indonesia tengah marah sebab sis ni pergi bercuti dekat Jakarta, tapi dia bagi korang tengok lah, makan kosong daripada 10, tempat 3/10, shopping kosong per 10. Pada pendapat Tuan, ini sebenarnya bukan sebab dia kurang bajet. Dia sebenarnya salah planning, salah tempat untuk dia pergi jalan-jalan, dan salah tempat juga untuk dia pergi makan. Sebenarnya dekat Jakarta banyak tempat-tempat menarik, tapi kalau kita pergi tempat yang kurang menarik dan kita fokus kepada yang tidak menarik, so kita akan jumpa yang macam tu lah. Macam Wan baru-baru ni pergi Kota Kinabalu, memang cantik, tapi dekat KK tetap juga ada sampah. Tetap ada juga tikus lalu lalang dekat kedai-kedai tu. Lagi-lagi dekat lorong-lorong gelap tu, tetap juga ada kafe-kafe yang cantik. Kalau kita cari tempat yang cantik, kita akan jumpa. Dia sebenarnya terpulang dengan diri kita lah. Tujuan kita tu sebenarnya nak pergi mana. Kapokmu kapan dihujat wong sak Indonesia Raya, rasakno kowe, ha? Pertama-tama buat mbak yang dari Malaysia itu, ku ucapkan banyak-banyak thank you, banyak-banyak terima kasih atas kunjungan Anda ke Jakarta ya. Terima kasih juga karena Mbak sudah memberikan penilaian terhadap kota Jakarta, kota yang membesarkan saya, tempat di mana saya besar di Jakarta ya. Terima kasih. Tapi sepertinya ada yang salah dari ratingmu ya Mbak. Kupikir rating 11 dari 100 itu udah paling parah. Ternyata ada lagi 0 dari 10. 0. Nggak ada 1%, nggak ada 0,1% itu. 0 dari 10. Lalu aku tahu yang Mbak rating itu adalah Jakarta, dan Jakarta itu adalah kota. Jadi Mbak itu bukan ngerating Indonesianya. Paham aku. Tapi kayaknya nggak semua rakyat Indonesia paham. Tapi mbaknya tahu nggak kenapa mbaknya hampir dihujat satu Indonesia pengguna TikTok gitu? Tahu nggak kenapa? Karena Jakarta bagian dari Indonesia. Dan tahu apa? Karena Jakarta adalah bagian dari ibu kota. Pernah menjadi ibu kota. Terus kenapa sampai akhirnya banyak banget konten kreator dari Malaysia yang ikut-ikutan juga bikin video kayak gitu? Karena mbaknya dari Malaysia. Dan kebanyakan mereka pun sudah pernah ke Indonesia dan mereka sudah pernah menginjak Jakarta. Terus mbaknya juga nggak tahu kan kalau netizen Indonesia, apalagi netizen Jakarta itu congornya tuh pedes gitu. Barbar. Tapi coba deh mbak, kalau misalkan daerah mbak gitu ya, di rating 0/10 gitu. Gimana mbak rasanya mbak? Di rating 0/10 walaupun benar memang daerahnya kotor, tapi di rating sampai media sosial itu 0/10 gitu. Hah? Sakit hati nggak lo? Sakit nggak? Nggak, lu yang sakit berarti. Terus aku mau tanya, kau bilang Jakarta itu kotor, memang di daerahmu itu tak ada sampah kah? Tak ada orang buang sampah berserak gitu? Nggak ada? Saya tahu mbak, saya sadar sebagai warga Jakarta memang Jakarta itu masih banyak sampah berserak. Tapi saya yakin Jakarta itu bukan 100%, 1000% daerah yang kotor mbak. Begitupun dengan daerah mbak. Pasti daerah mbak juga banyak kan sampah, nggak mungkin nggak ada. Terus mbak, warung, warteg mbak bilang restoran. Trotoar dibilang jalanan kota. Pasar dibilang mall. Saya nggak tahu apakah ini karena perbedaan bahasa atau gimana ya, saya nggak ngerti. Tapi tolonglah kalau sampai bilang makanan Jakarta itu kotor, ada ulatnya gitu. Terus menurut lu, kita yang di Jakarta makan nasi pakai ulet gitu? Hah? Gitu konsepnya? Lah yo makane mbak, nek mau jalan-jalan iku lho yo, di research sek gitu. Dicari tahu dulu ngono lho. Mau melayu ndi, jalan-jalan ning ndi, makan ning ndi ngono lho. Gue pribadi pun kalau jalan-jalan ya pasti cari di Google, dan yang nongol di Google itu pasti yang bagus-bagus. Walaupun gue dikasih tujuan ke pasar gitu, tapi pasti pasarnya tuh pasar yang bagus gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Kayak misalkan gue mau ke Thailand gitu, terus gue mau ke pasar, pasti ditunjukinnya tuh pasar night market atau pasar Pratunam atau pasar apa gitu. Pasarnya tuh yang bagus gitu loh. Menurut lo yang punya pasar cuma di Jakarta doang? Di negara lain gak ada pasar gitu? Mbaknya aja ke Tamrin City bilang harganya overrated. Hah? Udah kelihatan kan dompetnya berapa? Terus lo bilang baju-bajunya gak sesuai sama taste lu, gak sesuai sama selera lu. Heh, Memunah, lu kate kalau gua ke Malaysia atau gua ke negara mana gitu semua bajunya sesuai sama selera gua? Hah? Nggak gitu. Udah gitu yang lu foto, yang lu masukin di video TikTok lu itu kebaya encim atau apa gitulah ya di Tamrin City gitu ya kan? Lo tau nggak itu baju itu bisa dibilang semacam baju adat gitulah, bisa dibilang kayak gitulah ya istilahnya. Terus lo berharap baju Jakarta itu sama kayak baju Malaysia gitu, baju icon Jakarta itu sama gitu kayak baju di Malaysia? Nggak bisa mbak.
sama gitu kayak Brunei, Filipina, Thailand sama gitu. Enggak. Setiap negara itu punya kekurangannya. Mau lu ke negara terhebat di dunia pun pasti ada kurangnya. Mbak, lu ke Tamrin City aja bilang overrated. Gimana lu ngeliat H&M, lihat GI, lihat yang branded yang lain gitu. Itu baru di Tamrin City. Belum di ITC, Mangga 2, Tanah Abang. Kalau di Tamrin City aja lu kata mahal, lu gimana belanja di H&M, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka gitu gimana? Mbaknya tahu nggak ya kalau Jakarta tuh banyak gitu, ada Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan gitu, tahu nggak ya? Dia tahu juga nggak ya kalau anak-anak SCBD tuh chill banget gitu loh. Coba dah kalau mbaknya tuh makan di Sky BCA gitu ya, di Hensin gitu coba, di Animale gitu ya, biar nggak ada uletnya gitu, di Mulia ya kan, di Pullman gitu, makan Apal di hotel-hotel ya? yang 5 star gitu mbak. Lu ngapain sih mbak? Baru kali ini keluar negeri. Kita mau coba telur asin bakar. Ya, telur asin bakar. Telur asin Sambil bakar. Kita cerita yang lagi heboh ya. Jadi ada turis asing dari Malaysia gitu. Namanya Mbak Intan kalau nggak salah. Nah, si Mbak Intan ini dia mereview beberapa makanan Indonesia, bahkan tempat-tempat Indonesia yang ternyata ratingnya tuh kasih rating 0. Yuk kita kayak gini ya tampilannya. Tuh. Nah, terus si Mbak Intan ini kita buka. Si Mbak Intan ini juga dia itu merating makanannya tuh yang benar-benar di pinggiran jalan gitu loh. Sedangkan kan banyak tempat juga ya yang mungkin Mbak Intan tidak ketahui ya, yang nih, kita kupas ya kayak gini ternyata dia yang itu lebih Waduh, malah lihat orang makan ya. Jadi kalau semisal kita mau tamasya kemana begitu ya, ke negara lain gitu, pastinya kita ada itu ada pilihan-pilihan di Google juga banyak. Tentunya pilihan-pilihan itu pasti pilihan terbaik, bukan seperti yang dilakukan oleh Mbak Intan Nurliana ini ya. Ini seperti orang yang kesasar gitu loh. Apakah ketika masuk ke Indonesia sebelumnya nggak di searching dulu ya, nggak dicari-cari, masuknya ke daerah-daerah yang kita juga nggak berpikiran kayak gitu loh. Nggak berpikir seorang wisatawan luar negeri bisa masuk ke area-area seperti itu, kemudian memberi rating 0 dari 10. 0 loh. Berkah itu sebuah penghinaan. Minimal 1 kayak, 1,5, 2 kayak. Tahu aja netizen Indonesia kayak gini. Kalau sudah yang dikenai itu Indonesia, NKRI-nya, ini namanya kecintaan terhadap negara itu nggak bisa diremehkan. Pasti diserang, akunnya diserang sampai hilang gitu. Bolehlah kita kemarin berbeda pilihan yang macam-macam, tapi kalau sudah menyangkut NKRI ini ya, menyangkut penghinaan terhadap Indonesia nih, merendahkan Indonesia nih, habis kalian, habis. Coba deh, coba ya, meskipun kemarin itu berbeda, tapi kalau sudah kayak gini, netizen Indonesia itu bisa bersatu padu ya, nggak bisa ya, nggak bisa dikecilkan, itu nggak bisa kita. Akunnya hilang, sudah minta maaf juga ya, jangan diulangi lagi mbak ya, jangan diulangi lagi. Boleh kok kita bisa menerima sebuah masukan, tetapi jangan bentuknya sebuah pelecehan dan penghinaan seperti ini. Oke, terima kasih.